Sosiodrama kesabaran. Si Ulat Bulu. Perkenalan. Siapa lagi lakonnya kalau bukan Rili? Rili si Ulat Bulu. Rili si Ulat Bulu. Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Tokoh berikutnya adalah Kepompong. Mana Kepompongnya? Kita sambut tepuk tangan dulu untuk Kepompong. Selanjutnya adalah siapa yang mau muncul berikutnya? Ya, siapa kira-kira? 1, 2, 3. Kupu-kupu. Ya, selanjutnya tokoh yang keempat adalah siapa yang mau muncul lagi? Burung pipit. Burung pipit yang bisa terbang berwarna kuning dan hitam. Selanjutnya yang tidak kalah uniknya adalah yang mau muncul berikutnya adalah pohon jambu. Tepuk tangan untuk pohon jambu. Mana nih pohon jambunya nih? Pohon jambunya lagi di mana? Wah, muncul dari sana ya, ternyata ya. Dada-dada sama pohon jambu boleh lah. Ya, terima kasih. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk para pemain. Ya, silahkan boleh masuk ke dalam lagi ya, para pemainnya. Suatu hari ada seekor ulat bulu yang bernama Rili. Dia sangat suka makan daun jambu yang segar dan lezat. Dia selalu mencari daun jambu di sekitar rumahnya. Namun daun jambu semakin langka dan sulit ditemukan. Rili harus berkelana jauh untuk mencari daun jambu kesukaannya. Suatu hari, Rili melihat sebuah pohon jambu yang tinggi dan rindang. Dia merasa senang dan bersemangat.
mencicipi daun jambu di pohon itu. Dia pun mulai melata menuju pohon jambu tersebut. Dalam perjalanan, Rili bertemu dengan banyak binatang yang tinggal di hutan. Dia melihat tupai yang lincah berpindah dari satu cabang ke cabang lainnya. Dia kagum dengan kecepatan dan kelincahan tupai. Aku mau ke pohon jambu itu. Aku ingin makan daun jambunya. Rili pun berpikir sejenak. Lalu ia berkata, aku harus bisa memanjat pohon jambu itu. Aku hanya perlu waktu yang lebih lama saja. Rili melanjutkan perjalanannya dengan tekad yang kuat. Dia tidak peduli dengan ejekan hewan lain yang ada di sekitarnya. Dia hanya fokus pada tujuannya. Setelah beberapa lama, Rili sampai di dekat pohon jambu. Dia melihat banyak daun jambu yang hijau dan menggoda di atasnya. Dia merasa lapar dan haus dan ingin segera makan daun jambunya. Wah, Masya Allah, ini daun jambunya segar sekali sepertinya. Aku pengen makan. Bismillahirrahmanirrahim. Rili pun kemudian memakan daun jambu yang ia lihat dan terlihat sangat segar. Alhamdulillah, daun jambunya segar sekali. Aku sudah kenyang. Setelah Rili selesai makan daun jambu, ia melihat ada seekor pipit yang datang kepadanya. Rili terpesona dengan keindahan dan kebebasan burung pipit. Dia ingin bisa seperti burung pipit. Halo ulat, kamu sedang apa? Halo burung pipit, aku sedang memanjat pohon jambu ini. Aku sedang makan daunnya, segar sekali loh. Wah, kamu hebat sekali. Kamu berani memanjat pohon yang tinggi seperti ini. Kamu pasti punya cita-cita yang besar. Terima kasih burung pipit. Aku memang punya cita-cita yang besar. Aku ingin bisa seperti kamu. Aku ingin bisa bergerak cepat dan terbang bebas. Kamu bisa kok menjadi seperti kami. Kamu hanya perlu bersabar dan percaya diri. Suatu hari nanti, kamu akan berubah menjadi kupu-kupu yang cantik dan indah. Benarkah? Apa kamu tidak bercanda? Tentu saja benar. Aku tidak pernah bercanda. Kamu akan melihat sendiri nanti. Kamu akan menjadi kupu-kupu yang bisa terbang kemana saja kamu mau. Kamu akan bisa menikmati bunga-bunga yang harum dan manis. Wow, itu terdengar sangat menarik. Aku ingin sekali menjadi kupu-kupu. Tapi, bagaimana caranya? Caranya mudah. Kamu hanya perlu membuat sebuah kepompong di tempat yang aman dan nyaman. Lalu, kamu harus beristirahat di dalam kepompong itu. Bersabar selama beberapa hari. Kamu tidak boleh makan atau minum apa-apa. Kamu harus berpuasa dan bersabar.
Setelah itu, kamu akan keluar dari kepompong itu sebagai kupu-kupu yang baru. Apakah itu tidak menyakitkan atau membosankan? Tentu sama sekali tidak. Kamu akan merasa tenang dan damai di dalam kepompong itu. Kamu akan bermimpi tentang hal-hal indah dan menyenangkan. Kamu akan merasakan perubahan yang luar biasa di dalam dirimu. Kamu menjadi lebih kuat, lebih cerdas, dan tentunya lebih cantik. Baiklah, aku akan mencobanya. Aku akan membuat kepompong dan beristirahat di dalamnya. Aku akan berpuasa dan bersabar. Aku akan menjadi kupu-kupu yang hebat. Bagus sekali ulat. Aku bangga padamu. Aku yakin kamu akan berhasil menjadi kupu-kupu yang hebat. Aku akan menunggumu di sini saat waktunya kamu harus keluar dari kepompongmu. Terima kasih banyak, burung pipit. Kamu sangat baik. Kamu adalah temanku. Sama-sama, ulat. Kamu juga teman yang baik untukku. Ayo cepat buat kepompongmu sekarang. Jangan lupa untuk berdoa dan bersyukur ya. Rili pun segera mencari tempat yang aman dan nyaman untuk membuat kepompongnya. Dia menemukan sebuah ranting yang kokoh dan teduh di bawah daun jambu. Dia pun mulai mengeluarkan benang sutra dari mulutnya dan membentuknya menjadi sebuah kepompong yang hangat dan empuk. Setiap hari angin bertiup dengan perlahan. Rili pun semakin menambah benang-benang sutra yang akan menjadi kepompongnya. Dia semakin merasa nyaman dari Rili semakin merasa nyaman di dalam kepompongnya. Semakin hari semakin bertambah banyak, bertambah besar kepompongnya, sehingga ia pun merasa semakin nyaman berada di dalam kepompongnya yang tertutup. Setelah selesai membuat kepompong, Rili pun masuk ke dalamnya dan beristirahat dengan tenang. Dia tidak makan atau minum apapun. Dia hanya berdoa dan bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Astaghfirullahaladzim, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Setiap hari Rili hanya berdoa dan bersyukur kepada Allah. Sementara itu, burung pipit tetap setia menunggu Rili di atas pohon jambu. Dia melindungi Rili dari gangguan lain, dari binatang yang ingin memangsanya. Hari demi hari berlalu. Rili pun semakin dekat dengan waktunya untuk keluar dari kepompongnya.
dia mulai merasakan perubahan yang besar di dalam tubuhnya. Dia merasa tubuhnya semakin ringan dan lentur. Masya Allah, tubuhku sudah semakin ringan. Apakah ini artinya sudah akan waktunya aku harus keluar dari kepompong ini? Rili pun makin banyak bersyukur kepada Allah. Dia semakin banyak berzikir agar segera bisa keluar dari kepompongnya. Akhirnya, tibalah saatnya bagi Rili untuk keluar dari kepompongnya. Dia merasa siap untuk menghadapi dunia baru sebagai kupu-kupu. Dengan perlahan dan hati-hati, dia mulai merobek dinding kepompongnya dengan menggunakan kaki-kakinya yang tajam. Dia melihat cahaya matahari yang menyinari wajahnya dengan hangat. Dia melihat warna-warni bunga-bunga yang mempesona matanya dengan indah. Dia juga melihat burung pipit yang masih setia menunggu di atas pohon jambu. Burung pipit melihat Rili keluar dari kepompongnya dengan gembira. Hai ulat, selamat datang di dunia baru. Kamu sudah menjadi kupu-kupu sekarang. Wah, Masya Allah, Alhamdulillah. Aku bahagia sekali. Aku merasa bahwa tubuhku sudah sangat berubah. Aku menjadi makhluk yang lebih indah. Sekarang aku sudah bebas. Aku bisa terbang kemana saja, tidak hanya melata di tanah. Aku juga bisa menikmati bunga-bunga yang harum dan manis tanpa harus mencari daun jambu yang sulit ditemukan. Terima kasih ya burung pipit. Iya Rili, sama-sama. Aku juga merasa percaya diri, lebih dihargai oleh binatang lain. Kamu jangan lupa bersyukur pada Allah, karena kasih sayang Allah lah yang telah menjadikannya seperti sekarang. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Yang lucu, kemana engkau terbang? Mudik mencari bunga-bunga yang kembang. Rili tidak lupa untuk bersyukur kepada Allah. Rili pun terbang bersama burung pipit dengan riang gembira. Mereka berdua menjadi teman yang baik dan saling menyayangi. Mereka juga mengajak binatang lain untuk bergabung dengan mereka dan menikmati keindahan alam. Rili merasa hidupnya menjadi lebih berarti dan lebih menyenangkan sebagai kupu-kupu. Alhamdulillah, Allah telah mewujudkan cita-citanya yang besar. Dia merasa bersyukur telah menjadi kupu-kupu yang hebat. Ya, demikian teman-teman kisah tentang ulat bulu yang sabar. Semoga kita bisa meneladani kesabaran ulat bulu agar kelak menjadi orang-orang yang lebih bermanfaat seperti kupu-kupu. Terima kasih kami ucapkan. Banyak kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tak perlu rasa gundah tersenyumlah. Boleh foto bersama dengan Segala puji bagi pemainnya mau difoto dulu pemainnya. Allah. Bersyukur